Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini Ibu kirimkan PPT recorder saja ya. Semoga kalian tetap semangat belajarnya. Nah, hari ini kita akan membahas latihan soal kecepatan dan debit. Nah, yang Ibu bahas itu ada di evaluasi pembelajaran buku paket. Ini diralat ya, halaman 88 sampai 89. Baik, kita mulai. Nah, yang materi pertama itu tentang kecepatan. Soal nomor 1 yang ditanya adalah total perjalanan Indah. Indah itu pergi ke tempat Dina dan melanjutkan ke tempat Devi. Berarti ada 2 perjalanan. Yang pertama, Indah menuju ke tempat Dina sejauh 15 meter. Ditambah perjalanan ke tempat Devi 1 km. Nah, 1 km ini karena di pertanyaan yang ditanyakan adalah dalam satuan meter, jadi kita ubah dulu ke satuan meter. Ini ya, dilihat 1 km itu sama juga 1000 meter. Berarti 15 tambah 1000 ya 1015 meter. Untuk nomor 2 yang merupakan satuan kecepatan itu adalah yang C. Kalau satuan yang tertera dalam jawaban A itu satuan volume, B itu satuan luas, C itu yang satuan kecepatan itu jawabannya adalah yang D. Karena yang C itu adalah satuan debit. Nah, perhatikan debit itu dia ada meter pangkat 3-nya, kubik gitu. Kalau kecepatan nggak ada kubiknya. Oke. Selanjutnya nomor 3. Berdasarkan gambar. Nah, di sini gambar dari kota A ke kota C. Dari A ke B 3.500 meter, dari B ke C 6 km. Berdasarkan gambar peta, maka jarak kota A ke kota C adalah, nah, di sini jarak kota A dengan kota C adalah jarak kota A ke B ditambah kota B ke C. Berarti 3.500 meter ditambah 6 km. Nah, ubah dulu 6 kilometernya ke meter. Sama kayak tadi, kilometer ke meter itu dikali 1000 berarti 6.000 meter. Berarti 3.500 meter ditambah 6.000 meter. Jawabannya 9.500 meter. Nomor 4, Santi mengendarai sepeda sejauh 2 km. Berarti ini jaraknya 2 km, waktunya 10 menit. Nah, kecepatan, ingat JKW. Kecepatan itu J per W atau J bagi W. Berarti, nah, karena di situ satuannya maunya meter per menit, jaraknya diubah dulu ke meter. 2 km sama dengan 2000 meter. Berarti kecepatannya adalah 2000 meter dibagi 10 menit. 2000 bagi 10, 200 meter per menit. Selanjutnya nomor 5. 72 km per jam artinya 72 km per 1 jam. Kilometernya diubah ke satuan meter, jamnya diubah ke satuan detik. 72 km sama dengan 72.000 meter. 1 jam 3.600 detik, sehingga 72 km per jam per 1 jam sama dengan 72.000 meter per 3.600 detik. Kenapa diubah ke meter per detik? Sesuai permintaan soalnya. 72.000 dibagi 3.600 adalah 20. Nomor 6. Diketahui jaraknya 1.500 meter. Nah, kecepatannya 2 meter per detik sesuai keterangan soal ya. Yang ditanya itu adalah waktu. Ingat rumus. Ini waktu itu rumusnya adalah J bagi, ini maksudnya adalah K ya. Yang ini nih. Yang W
sama dengan J per W. Ini maksudnya W sama dengan J per K. W sama dengan 1500 bagi 2, 750. Selanjutnya, nomor 7. Diketahui kecepatannya 60 km, waktunya 3,5 jam atau 7 per 2. Artinya, kalau yang ditanya jarak, tinggal dilihat rumusnya yang tadi. J sama dengan K kali W, berarti 60 kali 7 per 2, yaitu 60 kali 7, 420 bagi 2, sama dengan 210 km. Nomor 8, diketahui jaraknya 585 km, waktunya 9 jam. Maka, kalau yang ditanya adalah jarak dalam setiap jam, ini adalah makna dari kecepatan, berarti yang ditanya adalah kecepatan. Nah, kecepatan itu rumusnya J per W. J-nya 585, W-nya 9, 585 bagi 9, 65 km per jam. Artinya setiap jam mobil dapat menempuh jarak 65 km. Nah, untuk soal nomor 9, diketahui waktunya 1,5 jam atau 3 per 2 jam. Jaraknya 78 km. Nah, yang diminta jarak yang ditempuh dalam waktu 30 menit. Berarti kita harus cari dulu kecepatannya, yaitu 78 dibagi 3 per 2 dengan perhitungan matematika, berarti sama juga dikali terbalik ya kalau pembagian pecahan. Nah, berarti 156 bagi 3, 52. Maka jarak tempuh dalam waktu 30 menit, jika kecepatannya sama, berarti W-nya 30 menit, yaitu setengah jam, K-nya 52. Berarti J sama dengan K kali W. Berarti J sama dengan 52 kali setengah. 52 kali setengah itu sama juga 52 per 2 sama dengan 26 km. Untuk nomor 10, 0,2 meter kubik. Ingat, meter kubik ke liter. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti 0,2 dikali 1000. Kenapa dikali 1000? Lihat, meter kubik kita ubah ke desimeter kubik, karena kan liter sama dengan desimeter kubik. 0,2 kali 1000. Panduannya kalau dia kubik, turun satu anak tangga dikali 1000. Jadi 2 per 10 kali 1000 adalah 200. Nomor 11. Sama juga kayak yang tadi. Nah, untuk CC itu sendiri sama dengan cm kubik. Berarti 24 liter sama dengan 24 kali 1000 cm kubik. Sama dengan 24.000. Nah, nih 24.000 cc. Selanjutnya, nomor 12. Nah, 3 meter kubik itu sama juga 3000 liter. Karena ingat ya, liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, kalau 2000 desimeter kubik sudah sama nih sama liter. Kenapa dia diubah ke liter? Karena sesuai permintaan soal. Ya sudah, berarti dia mintanya di jumlah 3 meter kubik tambah 2000 desimeter kubik sama dengan 3000 liter ditambah 2000 liter, yaitu 5000 liter. Nomor 13, 150 liter sama dengan 150 desimeter kubik. 15.000 cc, nah cc itu kan sama dengan centimeter kubik. Dia naik ke desimeter kubik, kalau naik dibagi 1000. Naiknya satu anak tangga berarti bagi 1000. 15.000 dibagi 1000, 15 desimeter kubik. Sesuai soal, 150 liter ditambah 15.000 cc adalah 150 desimeter kubik ditambah 15. Berarti 165 desimeter kubik. Nomor 14, 2 jam ditambah 50 menit. 2 jam itu diubah ke detik sesuai permintaan soal. 2 kali 3600, berarti hasilnya 7200. 50 menit kubah ke detik, 1 menit 60 detik, berarti 50 kali 60 sama dengan 3000.
Nah, ya sudah, dimintanya di jumlah, berarti 7.200 ditambah 3.000. Hasilnya 10.200 detik. Soal nomor 15, yang ditanya apa nih? Volumenya 6.000 selama 3 menit. Selama itu artinya waktu. Waktunya 3 menit, yang ditanya debit. Oke, ingat segitiganya. Nah ini, diketahui volume 6.000 waktu 3 menit. Debit itu V per W atau V bagi W. Berarti 6.000 dibagi 3 adalah 2.000 liter per menit. Nomor 15 jawabannya 2.000. Nomor 16, yang diketahui debit 90 cm3 per detik. Waktunya 5 detik. Nah, berarti volumenya adalah, volume itu rumusnya D kali W. Ya sudah, karena satuannya sudah sesuai, sama-sama detik, nggak ada yang berbeda, berarti 90 dikali 5, 450 cm3. Ada ya di pilihan jawaban. Jadi nggak perlu diubah ke satuan yang lain. Sekarang nomor 17. 0,05 desimeter kubik per menit berapa sentimeter kubik per jam? Artinya, ingat yang ini selalu ya. Nah, 0,05 desimeter kubik per menit artinya 0,05 desimeter kubik dalam waktu 1 menit. Karena dia mau diubah ke sentimeter kubik per jam, desimeter kubik diubah ke sentimeter kubik. Nah, desimeter kubik ke sentimeter kubik itu dikali 1000. 0,05 itu sama juga 5/100 dikali 1000 sama dengan 50 cm3. 1 menit sama dengan 1/60 jam. Ingat, tadi kan 0,05 dm kubik per menit, artinya per 1 menit, sama juga 50 cm3 per 1/60 jam. Per itu artinya dibagi. Nah, ini per yang atas ini artinya dibagi. Kalau 50 dibagi 1/60 sama juga 50 kali 60/1. 50 kali 60, 5 kali 6, 30. 30 tambah nolnya 2. Yaitu 3.000. Mohon maaf, ini ralat ya. Ini harusnya 3.000. 50 kali 60 itu 3.000 ya. Oke. Kita lanjut nomor 18. Nah, nomor 18 itu debit aliran airnya 45 liter per menit. Volumenya 2.700. Yang ditanya waktu. Ingat rumus. Waktu itu rumusnya volume bagi debit. Volumenya 2.700, debitnya 45. Ya sudah, 2.700 per 45 adalah 60 menit. Karena di soal ini satuan yang ditanya dalam satuan detik, maka 60 menit yang ini kita ubah menjadi detik. Nah, menit ke detik itu dikali 60, makanya di sini 60 kali 60. Oke? Ya, kita lanjut. Jawabannya 3.600 detik ya. Sekarang nomor 19. Diketahui volumenya 3.000. Waktu yang diperlukan untuk menghabiskan air tersebut 5 menit. V-nya 3.000, W-nya 5 menit. Nah, satuannya yang diminta liter per menit. It's okay. Langsung, debit itu volume bagi waktu. 3.000 bagi 5. Nggak ada yang mesti diubah karena satuannya sudah sesuai. Sama-sama liter per menit. 3.000 bagi 5 adalah 600 liter per menit. Sekarang nomor 20. Nomor terakhir ya, yang saya bahas sampai 20 aja. Nah, Sigit membawa sebuah botol. Botol tersebut berisi 2000 ml minyak. Setelah 2 menit, nah berarti yang pertama volume mula-mulanya 2000. Waktunya 2 menit. Setelah 2 menit bocor, sisanya 1400. Artinya
volume minyak yang keluar selama 2 menit itu adalah volume mula-mula dikurang volume sisa ya. Seandainya waktu selama 180 detik itu dibiarkan, nah ini saya ubah ke menit. Kenapa diubah ke menit? Nanti ada hubungannya. Sisa minyak dalam botol tersebut itu berapa? Nah, yang ditanya sisa minyak dalam botol setelah kebocoran itu dibiarkan selama 180 detik atau selama 3 menit. Maka debit air yang mengalir itu adalah air yang keluar, volume air yang keluar itu berarti volume awal dikurang volume sisa. Nah, debit itu kan sama juga rumusnya V bagi W. V-nya pakainya yang udah dikurang ya. Berarti 2000 dikurang 1400, yaitu 600 mili. Nah, dibagi 2 menit. Berarti debit kebocoran airnya adalah 300 ml per menit. Karena dia masih ada di botol yang sama, maka debitnya sama yang digunakan. Tapi yang ditanya itu adalah volume sisa. Berarti kita hitung dulu volume yang keluar selama kebocoran dibiarkan tuh berapa. Berarti sama juga 300 ml per menit debitnya dikali 180 detik. Ini kan satunya mililiter per menit. Sementara waktunya itu adalah 180 detik. Maka si 180 detik ini kita ubah dulu menjadi menit sesuai dengan yang diketahui. Berarti 300 dikali 3 sama dengan 900 mili. Sehingga sisa air dalam botol adalah sisa yang terakhir tersisa kan di dalam botol 1400. Nah, terus selama 180 detik dibiarkan, keluar lagi 900 mili. Nah, setelah dibiarkan selama 180 detik tersebut, kebocorannya keluar akhirnya itu sebanyak 900 mili. Maka sisa yang di botol itu 1400, karena kan tadi udah keluar tuh. Sisanya tinggal 1400, dikurang lagi yang bocor 900. Berarti 1400 dikurang 900 adalah 500. Nah, untuk kuis atau penilaian harian tentang kecepatan dan debit, kalian bisa mengerjakan link di Google Form berikut ini ya. Nanti PPT-nya akan Ibu share dalam bentuk PDF. Kalian boleh open book. Insya Allah soal-soalnya lumayan mudah. Kerjakan tugas penilaian harian ini menggunakan cara dan diupload di Google Form ya. Sebaiknya jangan mengirimkan tugas melalui WA karena sepertinya WA Bulmi lagi agak error. Atau kalau memang tidak bisa mengirimkannya melalui Google Form, boleh hubungi Ibu secara japri di WA ya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran dan pembahasan soal-soal kecepatan dan debit hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.